Nyaris membenahi masalah dengan masalah baru, aku menghalangi Elliot untuk memberikan cookies coklat kepada Evan. Putraku itu merengek terus-menerus, lalu Elliot mengambil satu cookies milik Ervin untuk membagikannya kepada Evan. Memang benar kalau Evan mungkin akan tenang setelah diberikan cookies tersebut sebagai solusi, tetapi seminggu belakangan Evan sudah terlalu sering makan makanan manis dibanding Ervin. Aku tidak bermaksud melarang anak-anakku. Namun, jika terus-menerus mengonsumsi makanan manis tanpa aturan, mereka jadi mudah sekali tantrum. Apalagi tadi katanya Elliot mengajak mereka beli es krim di luar. Mereka akan segera tidur kalau dituruti apa maunya, ujar Elliot. Aku menahan tangan Elliot sebelum dia tetap bersikuku untuk memberikan cookies pada Evan. Ku bilang jangan, berarti jangan. Jika tetap memakannya, dia akan terbangun karena gelisah tengah malam nanti. Begitukah? Tanya Elliot. Ya. Makanya tidak usah diberikan. Cookies itu gulanya tinggi sekali. Dia akan tenang dan segera tidur setelah minum susu, jawabku. Elliot tidak membantah. Dia memakan cookies coklat itu, lalu langsung menggendong Evan saat Evan makin merengek setelah melihat cookiesnya dimakan. Pada pukul 9:30 malam, akhirnya Evan dan Ervin benar-benar bisa tidur dengan nyenyak. Aku sempat mengompres bagian dahi Ervin yang dekat dengan perban bekas jahitan, berharap itu akan mengurangi rasa gatalnya agar dia tidak gelisah saat tidur. Setelah menyuruh Elliot untuk keluar lebih dulu dari kamar Evan dan Ervin, aku pun menutup pintu secara perlahan. Aku langsung mengambil bantal dan selimut cadangan yang kusimpan rapi di kamar, kemudian kubawa ke ruang tamu dan meletakkannya di sofa untuk Rick. Hanya malam ini saja. Silakan tidur di sini. Besok, kau harus pergi dan tidak boleh menginap lagi, ujarku pada Rick. Aku memberi jeda untuk menghela napas. Sembari menatap Elliot yang berdiri di dekatku, aku pun melanjutkan, tempat ini tidak besar dan sangat pas-pasan, bahkan ada 2 balita. Kau malah membawa sekretarismu ke sini. Ini jadi seperti berkerumun dan memenuhi seluruh tempat. Memang sengaja. Supaya kau merasa tidak nyaman, lalu menyadari bahwa kau bisa tinggal di tempat yang sangat luas dan nyaman di New York, jawab Elliot. Aku merotasikan mataku, lalu berbalik dan melangkah meninggalkan ruang tamu untuk menuju kamarku. Tentunya Elliot mengikuti, lalu masuk ke kamar bersamaku. Aku akan tinggal dimanapun istri dan anakku tinggal. Kalimat itulah yang sempat Elliot lontarkan padaku tempo hari saat ku peringati dia agar tidak berlama-lama berada di apartemenku. Jadi, jika dia tetap berada di sini, apa aku punya pilihan lain selain tidur satu kasur dengannya terus-menerus? Tentu tidak. Tadi kau mengajak Evan dan Ervin kemana saja? Tanyaku setelah menutup pintu. Ke toko mainan, membeli es krim, kemudian mereka menunjuk maskot cookies musim dingin di depan toko kue. Kupikir mereka ingin cookies, jadi kami ke toko kue itu dan membeli banyak cookies. Oh. Aku bergumam pelan. Seharusnya mereka tidak makan es krim malam-malam begini. Elliot seperti tidak menghiraukan perkataanku sama sekali. Dengan wajahnya yang sangat serius namun juga semeringah di waktu yang bersamaan, Elliot berkata, mereka lucu sekali. Evan sempat tersandung saat makan es krim dan es krimnya jatuh. Aku langsung menggendongnya sebelum dia menangis, lalu Ervin malah menangis duluan dan minta digendong juga. Kau tahu, mereka bertengkar saat ku gendong sekaligus. Kupikir Ervin sangat dramatis. Dia langsung menangis ketika Evan menepuk tangannya karena kesal. Elliot menuturkan semua itu dengan sangat antusias. Senyum yang merekah juga menghiasi wajah tampannya ketika dia mengatakan soal Ervin menangis. Aku tersenyum lembut pada Elliot, mendengarkan semua yang dia katakan. Siapapun yang mendengarnya bercerita tentang itu, mungkin akan berpikir kalau itu sangat tidak penting dan bukan suatu hal yang punya esensi untuk dibesar-besarkan. Akan tetapi,
Aku bisa mengerti kalau sepertinya dia benar-benar gembira menghabiskan waktu sekitar 2 jam untuk jalan-jalan bersama Evan dan Ervin malam ini. Aku memaklumi sikap antusiasnya saat bercerita. Saat aku sedang memasang roda mobil-mobilan mereka yang baru dibeli, aku kembali mengajari mereka untuk memanggilku ayah. Dan kau tahu, Ervin mendekatiku dan memeluk kakiku, lalu dia menyebutku ayah. Mengejutkan, bukan? Tutur Elliot. Begitukah? Aku melebarkan senyumanku. Kau pasti senang sekali saat pertama kali mendengarnya. Tentu saja. Aku dipanggil ayah. Ervin tahu aku ayahnya, baby. Iya, Elliot. Aku terkekeh pelan mendengarnya lagi-lagi mengulang kalimat yang sama seperti saat baru pulang tadi. Bahkan saat kami sedang makan malam pun dia juga mengatakan itu terus-menerus tiap kali Ervin memanggilnya, ayah. Dia benar-benar gembira. Beberapa saat kemudian, aku membenarkan letak bantal di atas kasur, lalu memeriksa ponselku yang aku taruh di atas nakas. Kau suka orkestra? Pertanyaan Elliot membuatku menoleh ke belakang dan kembali menatapnya yang masih berdiri di dekat pintu. Tidak terlalu. Lantas apa yang kau sukai? Aku tidak tahu mengapa Elliot mendadak bertanya soal itu. Namun, tetap ku jawab pertanyaannya. Aku pun berkata, daripada musik klasik seperti dalam orkestra, aku lebih suka musik santai dan yang mudah didengarkan. Pop atau R&B. Begitukah? Elliot tersenyum tipis. Dia memasukkan kedua telapak tangannya ke saku celana abu-abu yang dia kenakan. Kau menyukai musik seperti itu? Ya, aku sangat menyukai Taylor Swift, jawabku. Wow, Swiftie rupanya. Kedua sudut bibirku tertarik membentuk senyuman, lalu mengangguk untuk menanggapi ucapan Elliot. Sepertinya kau menyukai orkestra, ya. Aku baru tahu. Elliot memutar kunci di kenop pintu kamar dan mengunci pintu itu. Dia melangkah menghampiriku, lalu berdiri tepat di belakangku. Aku pun meletakkan ponsel kembali ke atas meja. Setelah sebelumnya hanya menoleh saja, kini aku berbalik agar berhadapan dengan Elliot. Apa kau pernah menonton pertunjukan orkestra? Tanya Elliot. Dulu saat ibuku masih hidup, sepertinya pernah. Aku mengangkat jari telunjuk tangan kananku. Hanya 1 kali. Saat usiaku, kalau tidak salah 11 tahun. Elliot menatapku dengan kedua mata coklatnya yang menyorot teduh. Tatapan yang hangat dan tenang, tetapi tetap tidak menyirnakan suratan tajam yang memang seperti sudah melekat pada auranya. Tangan kanan Elliot menyentuh bagian samping wajahku. Jemarinya menelusup di sela helaian rambutku yang menjuntai, lalu menyelipkan helaian itu ke balik telinga. Aku hanya diam, tetap menatap wajah Elliot selagi kurasakan tangannya yang hangat bersentuhan dengan kulit pipiku. Semua yang Rick ceritakan padaku beberapa jam yang lalu saat Elliot belum kembali, tak henti terngiang-ngiang di kepalaku. Ketika aku menatap Elliot seperti ini, aku tidak bisa mengontrol sebongkah rasa prihatin yang menggerayangi dadaku. Nyaris saja tak bisa menahan diri agar mataku tak berkaca-kaca. Soal luka Elliot yang dikatakan oleh pelayan di rumah Elliot sekitar 3 tahun lalu, ketika aku makan malam setelah mendengar Rachel memaksa Elliot untuk menceraikanku, tak pernah aku lupakan. Ternyata itu jauh lebih buruk dari yang kupikirkan. Sekarang Elliot mengenakan kaos putih berlengan pendek dan celana abu-abu, sehingga bagian lengannya tentu terlihat. Pandanganku tertuju pada tato bunga spider lily di sana, bunga yang melambangkan kematian, keputusasaan, dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Itukah alasannya? Dia pasti benar-benar hancur dan sempat sangat putus asa. Entah apa saja yang sudah dia lalui sepanjang hidupnya, tetapi aku yakin dia tak hanya terpuruk karena kepergian Vali Anderson. Mau menonton pertunjukan orkestra denganku? Tanya Elliot. Kenapa tiba-tiba sekali? Kau seperti sedang mengajakku berkencan. Elliot tersenyum simpul. Dia mengusap pipi kiriku menggunakan ibu jarinya. Memang. Apa kau akan menolak ajakanku?
Memangnya apa yang akan kau lakukan jika aku menolak? Aku akan menciummu sampai kau kehabisan napas. Aku terkekeh pelan. Setelah memegang pergelangan tangan Elliot selagi dia masih mengusap pipiku, aku berkata, minggu ini aku sangat sibuk di rumah sakit. Bahkan aku harus mengikuti operasi yang dilakukan tengah malam akhir pekan nanti. Kutunggu sampai kau tidak sibuk. Aku diam menatap Elliot. Selama 2,5 tahun terakhir, untuk pertama kalinya, kesunyian di dalam kamar ini membuatku merasa hangat. Sebelumnya saat berada di dalam kamar pada malam hari dan menyadari kesunyian yang ada, aku hanya merasakan udara di sekelilingku jadi sangat dingin, terutama saat aku mendadak memikirkan Elliot dan mulai menangis. Tak berselang lama, Elliot menangkup kedua pipiku. Dia sedikit menunduk, lalu mencium bibirku. Aku memejamkan mata dan mengalungkan kedua lenganku di leher Elliot. Darah di sekujur tubuhku mulai berdesir. Tangan Elliot turun dari pipiku. Dia merengkuh tubuhku agar kian merapat dengannya. Dia mengambil alih semua pusat otot gerak tubuhku, sehingga tidak ada yang bisa kulakukan selain membalasnya. Ada sensasi tak biasa. Hal itu juga sungguh membuat darahku seperti mengalir lebih cepat. Tak benar-benar ada hal lain yang bisa dipikirkan selain hanya terpusat pada Elliot saat ini. Menit demi menit berlalu, Elliot menghentikan ciumannya. Mata sayuku yang sempat terpejam, kini kubuka karena Elliot mendadak menghentikan semua tindakannya. Dia menundanya sejenak karena suatu hal. Aku pun membalas tatapan Elliot. Tak berselang lama, Elliot mencium keningku lalu berkata, bolehkah aku memaksamu untuk membiarkanku melakukan ini, baby? Pertanyaannya barusan memberi dampak pada kecanggungan yang langsung aku rasakan. Dia minta izin, tetapi juga memaksa dan seperti tidak mau permintaan izinnya ditolak. Dulu kau selalu seenaknya padaku dan tidak memperbolehkanku protes saat kau melakukan ini. Mengapa sekarang izin? Ujarku. Entah. Elliot sedikit mengerutkan keningnya. Aku khawatir kau keberatan. Aku bingung. Kau khawatir aku keberatan, tapi kau izin untuk memaksaku tidak boleh keberatan. Exactly. Elliot sedikit tersenyum miring dan membelai rambutku. Ini malah membuatku merasa sangat gugup karena canggung harus menjawab bagaimana. Aku justru jadi terbebani oleh pertimbangan kalimat macam apa yang harus kulontarkan. Kalau aku menuruti rasa malu dan pura-pura bilang kalau aku keberatan, nyatanya aku menginginkannya dan tetap ingin berdekatan seperti ini dengannya. Tapi kalau aku bilang tidak keberatan, apa aku terlihat murahan? Tidak. Apanya yang murahan? Aku memiliki ikatan pernikahan dengannya. Mengapa aku murahan hanya karena tidak keberatan melakukan ini dengan suamiku sendiri? Lagi pula sejak tadi pun percumbuan sudah terjadi. Tapi, kami sudah terpisah selama 2,5 tahun karena aku menghindar darinya. Kupikir memang konyol sekali jika aku langsung permisif padanya. Kenapa diam? Apa yang kau pikirkan? Elliot menyentuh pipiku dan mengusapnya perlahan. Dia tersenyum simpul, lalu melanjutkan, pipimu sampai merah begini. Apa aku membuatmu gugup, baby? Aku terpegun menatap Elliot. Ketika mendengar suara baritonnya yang dalam dan rendah itu, terutama ketika dia menyebutku, baby, sambil menatapku penuh arti sekaligus sangat hangat, rasanya aku ingin meleleh saja. Aku memegang pergelangan tangan Elliot saat dia masih mengusap pipiku. Satu-satunya kata yang keluar dari mulutku dengan setengah berbisik hanyalah, please. Kupikir Elliot pasti cukup peka untuk memahami tanda yang kumaksud dari kata itu. Dia kembali menunduk untuk menyatukan kami. Aku menggenggam tangan Elliot untuk menahannya sebelum dia bergerak makin jauh. Hal tersebut tentu membuat Elliot menjeda. Bagaimana dengan Rick di luar? Tanyaku khawatir. Elliot terdiam. Kuyakin dia juga baru mengingat soal sekretarisnya itu. Aku setengah duduk untuk memerhatikan Elliot saat dia berjalan menuju pintu. Kukira Elliot akan keluar dari kamar dan menemui Rick.
Namun, tidak sama sekali. Dia bahkan tak sedikit pun membuka kunci pada pintu itu. Elliot mengetukkan jari telunjuknya ke pintu beberapa kali. 1 menit setelah Elliot mengetuk, aku mendengar samar suara pintu apartemenku dibuka. Pikirku itu adalah Rick yang membukanya untuk keluar, sehingga aku langsung menyadari kalau apa yang baru saja Elliot lakukan adalah isyarat yang langsung dipahami oleh Rick. Dia menatapku. Sedikit seringai tercipta di bibirnya ketika dia melangkah kembali ke kasur sambil berkata, "Rick sudah keluar." Bagaimana dia bisa tahu kalau kau memberi isyarat itu agar dia keluar dari sini? Kau sudah merencanakan jika ini terjadi? Tanyaku heran. Tidak. Rick hanya peka dan memahami situasi. Dia mungkin akan kembali tengah malam nanti. Aku sedikit mendonggak untuk menatap Elliot yang kini berdiri di samping kasur. Belum sempat kukatakan apa-apa, sebab dia sudah lebih dulu memegang kedua bahuku dan mendorongku secara pelan, tetapi berhasil membuatku jatuh dan berbaring. "Kau cantik sekali, baby," bisik Elliot. "Elliot, kau membuatku gugup." Aksinya dimulai dan semuanya terjadi begitu saja. Ada sejumlah bahan di kulkas yang perlu digunakan sesegera mungkin sebelum nilai gizinya berkurang karena terlalu lama dibiarkan. Maka dari itu, aku memutuskan membuat pie apel saja untuk sarapan, menghabiskan persediaan apel lama yang belum habis hampir 5 hari belakangan. Aku bangun pukul 5 pagi kurang beberapa menit di dalam pelukan Elliot, pelukan yang tidak dia lepaskan sama sekali dan sekadar pindah posisi saja semenjak semalam kami selesai melakukan sesuatu yang sangat intim. Selagi dia masih tidur pulas, aku segera bangun dan membersihkan diri, lalu bergegas untuk membuat sarapan. Aku akan membuat pie apel yang lembut agar bisa dimakan dengan mudah oleh anak-anakku. Karena ada Elliot dan Rick, sudah tentu aku harus membuat pie apel dengan ukuran yang lebih besar agar cukup untuk mereka juga. Aku tidak tahu kapan Rick kembali ke dalam unit apartemenku ini semalam. Namun sepertinya, aku mendengar suara pintu terbuka setelah lewat tengah malam, sekitar pukul 1. Kuharap Rick juga tidur dengan nyenyak, walaupun waktu tidurnya jadi berkurang karena sempat disuruh pergi oleh Elliot. Hampir 1 jam kemudian, saat aku baru saja memasukkan loyang bulat ke microwave, tiba-tiba Elliot muncul di dapur. Dia menghampiriku dan mendadak mencium pipiku. Jujur saja, aku masih agak gugup setelah apa yang kami lakukan semalam. Kupikir itu wajar, bukan? Mengingat semalam adalah pertama kalinya kami melakukan itu lagi. "Kau sudah bangun rupanya," ujarku pelan sambil menyibukkan diri membersihkan meja dapur agar tidak perlu menatapnya terlalu lama. Evan dan Ervin belum bangun. "Barusan aku memeriksa ke kamar mereka," kata Elliot. "Oh." Aku manggut-manggut. "Sebentar lagi pasti bangun." Selagi menunggu pie apel yang kubuat selesai dipanggang 35 menit ke depan, aku menyiapkan susu untuk Evan dan Ervin. Tentunya aku menyadari kalau Elliot terus menatapku selama aku berkutat di dapur. Namun, dia tidak diam saja. Dia membantuku, walaupun hanya untuk memegangi botol selagi aku menuangkan bubuk susu formula dan mengisinya dengan air hangat. "Tidurmu nyenyak semalam?" tanyaku untuk basa-basi karena mendadak tidak betah pada keheningan yang terjalin. "Selama menginap di sini dan tidur di sampingmu, untuk pertama kalinya aku bisa merasakan tidur nyenyak lagi, baby." Aku mengulum bibir untuk menahan senyum. Beberapa saat kemudian, Elliot mengelus rambut panjangku yang tergerai di punggung. Dia sedikit membungkuk untuk menyetarakan tinggi badan kami, lantas bibirnya nyaris menempel di telingaku ketika dia berbisik, "Apa yang terjadi semalam membuat tidurku semakin nyenyak." Aku tertegun dan berusaha untuk mengontrol diri agar jangan sampai bertingkah impulsif akibat salah tingkah. Elliot kembali berdiri tegak. Ketika aku meliriknya, dia memandangiku dengan intens. "Sepertinya kau melahirkan anak-anakku tanpa operasi caesar. Bagaimana kau bisa serapat itu walaupun sudah melahirkan 2 anak kembar?"
Aku refleks mencubit perut Elliot dan berkata, kenapa kau frontal sekali menyebutnya? Tidak usah membahas hal seperti itu, Elliot. Kenapa? Kau masih gugup padaku. Elliot tersenyum dan menatapku dari atas ke bawah. Dia sepertinya sama sekali tak menghiraukan protesku. Masih saja membawa topik seputar hal tersebut, dia kembali bertanya, kau tidak pernah melakukannya dengan pria lain selama ini? Tentu saja tidak. Itu berarti, sampai sekarang hanya aku satu-satunya pria yang melakukan itu denganmu. Aku memilih untuk tak menjawab karena tidak mau pengakuanku membuat Elliot besar kepala. Beruntungnya, Elliot juga tak bicara apa-apa lagi dan hanya cukup lama mencium puncak kepalaku. Sebenarnya, aku tidak ingin bicara apa-apa. Namun, ada sesuatu yang mendorongku untuk tetap mengeluarkan suara dan nekat bertanya balik pada Elliot. Kau sendiri bagaimana? Tanyaku, apakah selama hampir 3 tahun terakhir kau selalu bersenang-senang dengan wanita lain? Tangan Elliot berhenti menuangkan bubuk susu formula ke dalam botol Ervin. Dia menoleh padaku di sampingnya, menatapku dengan tatapan yang membuatku menerka-nerka. Aku menanti jawabannya dengan rasa penasaran sekaligus risau. Kupikir jika jawaban yang kudengar ternyata tidak sesuai dengan yang kuharapkan, aku harus siap menyembunyikan kekecewaan maupun kesedihanku. Sama sekali tidak, jawab Elliot. Aku mengerjap lambat, menatap Elliot tak menyangka. Aku tidak percaya. Kau laki-laki, dan kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku memberi jeda untuk melirik bagian bawah tubuh Elliot, lalu bertanya, lantas bagaimana kau bisa menahannya? Mau jawaban jujur yang manis, atau jawaban jujur yang realistis? Elliot bertanya balik. Dua-duanya. Aku mengkhawatirkanmu dan anakku sepanjang waktu. Saat kau pergi, statusku masih suamimu. Aku tidak suka mengkhianati pasanganku. Dan bagaimana aku bisa bersenang-senang di ranjang dengan wanita lain, sementara aku tidak tahu di mana keberadaan istriku yang pergi dalam keadaan hamil karena hasil dari bersenang-senang di ranjang denganku. Aku terdiam, entah harus berbunga-bunga atau terharu. Maksud dari kalimatnya memang sangat manis, tetapi dia menyampaikannya dengan suara yang agak dingin dan raut wajah yang sangat serius. Dia sungguh payah dalam berekspresi, tetapi tatapannya menyuratkan kesungguhan pada apa yang dia katakan. Bagaimana dengan jawaban yang realistis? Tanyaku kemudian. Ada yang namanya film Penol Renault di dunia ini dan itu bisa dimanfaatkan, jawabnya. Aku berbalik untuk menyimpan kaleng susu formula yang sudah selesai digunakan, lalu bergumam, kenapa kau tidak menghardikku atau setidaknya bertanya seberapa sering aku menonton film itu? Tutur Elliot seraya mengekoriku. Memangnya seberapa sering? Tidak sering. Hanya beberapa kali saja. Oke. Elliot mengerutkan kening. Dia memegang pergelangan tanganku dan membuatku berdiri berhadapan dengannya. Kenapa tanggapanmu seperti mewajarkan? Tanya Elliot. Karena memang wajar, kan? Kau dan aku juga sama-sama sudah di atas 30 tahun. Lagi pula tidak kecanduan dan hanya konsumsi sewajarnya saja. Itu normal. Aku mengerti. Elliot menyeringai padaku. Walaupun kau memang tidak macam-macam dengan pria lain, tapi kau juga menonton film Penol Renault, ya? Tanpa ku jawab, aku langsung buang muka dan berbalik untuk menghindar dari tatapan Elliot. Aku yakin Elliot peka kalau aku sangat malu sekarang. Dia memang menertawakanku, tetapi dia tetap membuatku merasa nyaman dengan cara mengusap puncak kepalaku sambil berkata, realistis. Tepat setelah itu, aku mendengar suara tangisan Ervin. Aku pun segera beranjak dari dapur untuk memeriksa anak-anakku yang sepertinya sudah bangun. Evan dan Ervin sedang berguling di tempat tidurnya masing-masing. Ervin menangis seperti biasanya, sementara Evan merengek dan minta digendong. Aku pun menurunkan mereka dari tempat tidur,
lalu membawa mereka keluar dari kamar. Karena ternyata Rick yang tidur di sofa ruang tamu juga sudah bangun, aku mendudukkan kedua putraku di karpet ruang tamu. Baru saja aku ingin kembali ke dapur untuk mengambil botol susu Evan dan Ervin, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku beranjak untuk membukakannya dulu, sementara Elliot yang pergi ke dapur untuk mengambil botol susu. Saat ku buka pintu itu, aku mendapati kalau ternyata yang mengetuk adalah Franz. Aku pun tersenyum padanya. "Franz, kau sudah kembali. Aku turut berduka cita soal kerabatmu yang meninggal." "Terima kasih, Lily. Apa kau dan Nenek Berta sudah sarapan?" "Sudah, kok." Franz membalas senyumanku. "Aku disuruh ibuku memberikan ini untukmu. Dia sudah masuk duluan karena ingin langsung ke kamar mandi." Aku menatap paper bag yang Franz sodorkan. Ketika aku menerima paper bag itu, ternyata isi di dalamnya adalah 2 kotak irisan daging tuna dan salmon segar. "Kenapa repot-repot sekali? Aku harus mengganti uangmu dan ibumu untuk ikan ini." "Tunggu sebentar," ujarku. Franz memegang tanganku untuk menahan agar aku tidak berbalik. Dia sedikit melirik ke dalam unitku ketika menyadari di dalam agak ramai. Bahkan ada suara Ervin yang beberapa kali menyebut, "Ayah." Franz berkata, "Ibuku akan kecewa jika kau menolaknya, loh. Terima saja. Tempo hari kau juga membantu ibuku berobat kolesterol di rumah sakit." Aku menghela napas dan tersenyum sungkan pada Franz. "Terima kasih banyak." Tepat saat itu, Evan dan Ervin menyusulku ke pintu, karena pagi-pagi begini biasanya mereka memang tidak mau ditinggalkan olehku bahkan walaupun hanya untuk ke pintu. Evan tampak sangat gembira ketika melihat Franz. Dia menunjukkan mobil-mobilannya pada Franz sambil menyebut, "Ayah, main." Tentu aku terkejut ketika Evan memanggil Franz, "Ayah." Evan mungkin masih bingung. Sejak kemarin berkali-kali Evan diajarkan oleh Elliot untuk bilang, "Ayah." Sehingga ketika ada pria dewasa lain yang muncul, apalagi pria itu adalah Franz yang selama ini sering bermain bersamanya, dia mungkin jadi merasa harus memanggil Franz dengan sebutan "ayah" karena merasa lebih dekat. Namun yang jadi masalah, Elliot berdiri di ruang tamu yang jaraknya memang dekat dengan pintu. Sudah pasti dia dapat mendengar sangat jelas ketika Evan menyebut "ayah" kepada Franz, sebutan yang dari kemarin sangat ingin dia dengar dari mulut anak-anaknya.